corona ini terjadi karena izinnya Allah. Bisa jadi ya, bisa jadi misalnya awalnya itu atas ide orang-orang jahat. Konspirasi katanya. Konspirasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tendra Istanapi. Pada kesempatan kali ini di IMM Talks kita akan kedatangan tamu yang spesial. Beliau adalah Ustadz Agus Salim, Rohadi Agus Salim, Ya. Pengasuh Pondok Pesantren Ibnul Qayyim. Dan kesempatan kali ini beliau ini biasanya rutin ya mengisi kajian malam Selasa di PCPM Piungan. Namun dalam kondisi COVID seperti ini, kajiannya libur. Dan kesempatan kali ini diganti dengan ya kayak gini, podcast ataupun kajian online begitu ya, Dad. Yeah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat nggih? Alhamdulillah. Ya. Sangat sehat. Alhamdulillah. Gimana kondisi pondok pesantren? Alhamdulillah. Jadi kondisi pondok pesantren sejak sebelum Ramadan itu kita sudah pulangkan. Para santri semuanya pada pulang. Bulan Maret kemarin? Iya, sekitar itu. Oh iya. Jadi karena pada awalnya kita ambil lockdown di pondok area ya, gitu. di pondok. Semacam karantina gitu. Ya, tapi kemudian melihat kondisi sangat cukup mengkhawatirkan, kemudian kita pulangkan aja dulu. Dan alhamdulillah sudah pulang semuanya dan sampai sekarang belum pulang. Belum balik. Iya. Beberapa pondok pesantren juga seperti itu sepertinya ya. Yang lain juga sama. Jadi setelah setelah kita ambil keputusan beberapa hari itu, setelah 1 minggu itu untuk tetap di pondok. Tapi kemudian saya melihat di pondok-pondok pesantren yang lainnya pada dipulangkan akhirnya kita. Berapa kira-kira totalnya? Total santri? Santri yang di Putra itu 300, yang di Putri 370-an. Oh, ya. Semuanya dipulangkan berarti sekarang semuanya pulang. Sekarang pesantren kosong. Seperti rumah nggak ada penghuninya. Ya baik, kesempatan kali ini Ustadz Rohadi Agus Salim akan menjelaskan ataupun menyampaikan materi berkaitan dengan kondisi COVID saat ini ya, kondisi musibah terutama. Bagaimana sikap seorang muslim dalam menghadapi musibah yang nanti mungkin akan dijelaskan juga dengan referensi kitab Al-Fawaid karya Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Ya. Jadi nanti akan disampaikan oleh beliau. Monggo langsung saja. Ustaz. Terima kasih. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Baiklah para pemirsa sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Ta'ala yang telah mencurahkan rahmat dan hidayah untuk kita semuanya. Sehingga kita terbimbing dan diberikan rahmat Allah SWT sehingga saat ini insyaallah pada keadaan sehat walafiat. Amin. Alhamdulillah. Baiklah Bapak-bapak Ibu rahimakumullah, para pemirsa rahimani rahimakumullah. Yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini terkait dengan bagaimana sikap ya seorang mukmin ya, sebagai seorang mukmin atau seorang muslim ketika sudah mendapatkan satu kondisi ataupun takdir lah bahasanya, takdir yang tidak kita senangi. Jadi gimana kalau kita mendapatkan sebuah kondisi ataupun takdir yang tidak kita senangi. Nah, ini kami bacakan dan kita sampaikan di sini satu tulisan dari Ibnu Qayyim Al-Jauzi, kitab namanya kitab Al-Fawaid. Sedikit gambaran Al-Fawaid itu apa. Jadi Al-Fawaid itu kata jamak dari faidah ya, faidah ataupun hikmah ya, faidah ataupun hikmah. Fawaid jamaknya. Sehingga dalam buku ini terkumpul di sini yaitu beberapa hikmah yang luar biasa yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Ibnu Qayyim Al-Jauzi itu hidup sekitar abad ke-7 Hijriah. Ya. Dia murid daripada seorang guru ya namanya
Ibnu Taimiyah ya, Ibnu Taimiyah. Baiklah, dalam kitab ini banyak sekali hikmah, tapi yang saya lihat sesuai dengan keadaan kita, yaitu terkait dengan itu tadi tentang musibah ya. Kondisi saat musibah. Saya sampaikan. Insya Allah nanti akan ada enam hal ya, 6 hal atau enam hal yang menjadi sikap ataupun menjadi yang seharusnya kita lakukan. Baiklah. Di sini sedikit saya bacakan. Idza jara 'alal 'abdi maqdurun yakrahuhu falahu fihi sittatu masyahida. Adapun apabila telah berlaku terhadap seorang hamba satu takdir yang tidak disenangi oleh hamba itu, ya, maka bagi dirinya ada 6 masyhad. Masyhad itu adalah kesaksian. Jadi harus ada dalam diri seseorang itu ketika mendapatkan musibah, yaitu ada 6 kesaksian. Artinya hatinya itu harus mempunyai pandangan terkait permasalahan itu, ada 6 hal. Ada 6 hal. Perspektif. Nah, mungkin gitu ya. Ya mungkin bahasa mudahnya gitu ya. Jadi harus ada semacam mudahnya keyakinan dan pandangan ya, pandangan dan keyakinan. Kalau syahidah itu artinya yashhadu, itu artinya menyaksikan. Kalau nadhara itu melihat ya, tapi kalau syahidah itu melihat dengan hati. Jadi kesaksian dengan hati. Jadi ketika ada itu kemudian mempunyai gambaran, mempunyai persepsi ya mungkin ya, persepsi. Ada 6. Yang pertama adalah masyhadut tauhid namanya. Masyhadut tauhid itu artinya kesaksian secara keimanan. Kesaksian secara keimanan ini di sini berlaku satu kaidah. Kaidah ketika ada musibah itu, kaidahnya apa? Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang mentakdirkan. Artinya segala sesuatu yang terjadi itu atas izinnya Allah. Itu harus disaksikan dalam hati kita. Harus punya kesadaran bahwa ini terjadi karena ada izinnya Allah. Nah, izin itu harus dibedakan dengan ridho ya. Kalau izin itu sesuatu yang diizinkan belum tentu diridhoi. Kalau iblis itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk hidup sampai akhir zaman, diizinkan, diberikan kan izin. Tapi tidak diridhoi, Jadi beda antara izin dengan ridho. Nah, segala sesuatu itu terjadi karena izinnya Allah. Itu bukan karena diridhoi oleh Allah. Di situ juga ada makna bahwa ketika seseorang itu berhasil kepada sesuatu, karena itu adalah karena izinnya Allah, itu berarti belum tentu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, itu diizini tapi belum tentu diridhoi. Nah, kaidahnya adalah kullu ma syaa kana wa ma lam yasha lam yakun. Nah, segala apa saja yang dikehendaki oleh Allah terjadi pasti akan terjadi, dan apabila Allah tidak menghendaki terjadi maka tidak akan terjadi. Corona ini terjadi karena izinnya Allah. Bisa jadi misalnya awalnya itu atas ide orang-orang jahat. Konspirasi ya. Bisa jadi itu kan, bisa jadi konspirasi. Tapi sebuah konspirasi itu pun juga itu atas izinnya Allah. Tapi ingat tadi, kalau diizini belum tentu diridhoi. Kalau dikehendaki itu ya hampir sama ya? Hampir sama dikehendaki dengan diizini. Ya hampir sama. Sejalan ya, semakna ya. Sa'a itu adalah dikehendaki. Ini kaidahnya seperti itu. Tetapi itu semuanya berlaku hukumnya Allah Subhanahu wa taala di dalam alam ini. Ini kaidah yang pertama. Dan kaidah ini penting untuk kita yakini. Ketika kita yakin bahwa ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka bila mana hal itu merugikan kita tidak terlalu sedih sangat. Toh ini kehendak Allah kan gitu. Kalau kita terima justru malah ada pahalanya gitu kan gitu. Kalau kita berhasil dalam suatu hal tidak kemudian bangga. Kalau ayatnya itu likai la ta'sala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum.
agar supaya engkau tidak putus asa terhadap apa yang hilang dan tidak bangga terhadap apa yang telah engkau berhasil Apa yang dimiliki. dimiliki, apa yang sudah dihasilkan. Misalnya ya kayak Korun itu kan kesalahannya di situ. Ketika dia berhasil menjadi orang kaya, itu akhirnya apa namanya, bangga merasakan bahwa itu adalah miliknya. Hmm. Hadza utitul ilmi. Ini adalah punyaan saya. Nah, ketika dia mengatakan demikian itulah kemudian Allah marah kepada dirinya. Hmm. Nah, itu yang pertama, kaidah yang pertama. Mazhabut tauhid. Yang kedua adalah mazhabul adl. Ya, kesaksian tentang keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kesaksian terhadap keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang mukmin harusnya mampu melihat apapun juga yang terjadi itu tidak keluar daripada Allah yang Maha Adil. Allah yang Maha Adil. Adil. Jadi Allah itu tetap Maha Adil. Segala sesuatu yang terjadi kelihatannya tidak seimbang, tidak adil, kelihatannya tidak adil di mata kita. Yeah. Di mata kebodohan itu tidak adil. Tetapi hakikatnya bagi orang yang mukmin, dia akan bisa melihat bahwa itu adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, ini agak lebih sulit ya melihat keadilan. Nah, adil itu apa? Adil itu ternyata kalau kita baca dalam banyak referensi itu, adil itu artinya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi Allah itu pasti meletakkan sesuatu pada tempatnya. Lawannya zalim berarti. Lawannya zalim. Iya. Ya, zalim yang meletakkan sesuatu tidak pada Tempatnya. Dan Allah tidak pernah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Allah tidak mungkin mengazab orang yang baik. Allah tidak mungkin memurkai orang yang taat pada dirinya. Ya, gitu. Ya, sebagaimana itu. Jadi itu Allah Maha Adil dan Allah Maha tahu siapa yang harus mendapatkan kebaikannya dan siapa. Allah Maha tahu. Ya, jadi Allah itu Maha Adil dan segala sesuatu yang terjadi itu juga atas keadilan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang ketiga yaitu mazhadur rahmah. Mazhadur rahmah. Kesaksian tentang rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha Rahman dan Maha Rahim. Kita tahu dalam surat Al-Fatihah itu yang pertama kan dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan Ar-Rahman, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah Subhanahu wa taala namanya Ar-Rahman. Ternyata ya rahmakumullah orang kafir Quraisy itu yang diingkari tentang Allah itu yaitu tentang rahmatnya Allah. Jadi suatu saat ketika Hudaybiyah itu ketika perang Hudaybiyah kemudian perjanjian Hudaybiyah ya. Nah, perjanjian Hudaybiyah itu ada terjadi dialog antara Rasulullah SAW dengan orang kafir itu terkait dengan perjanjian itu. Kemudian ditulis di situ ada dalam perjanjian tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kemudian orang kafir bertanya, "Man Rahman? Siapa Rahman? Siapa yang Maha Rahman? Kami enggak kenal itu Ar-Rahman." Jadi orang kafir itu enggak tahu siapa Ar-Rahman. Kenal orang kafir itu kenal tentang Tuhan itu bahwa Tuhan itu memberikan azab aja. Enggak ada rahmat itu. Makanya kalau antum lihat ya orang-orang dahulu, orang-orang jahiliyah itu menggambarkan Tuhan itu kan ngeri ya. Tuhan nganggo pentung terus apa? Jadi Dewa begitu. Dewa itu penjahat gitu ya. Jadi kayak keras gitu ya, kayak keras gitu. Ya. Orang-orang kafir Quraisy itu juga begitu. Kurang lebih demikian. Tapi enggak kenal Allah. Kata Rahman sendiri sudah ada waktu itu. Ya sudah, tapi wamar Rahman, siapa yang Ar-Rahman itu enggak ngerti. Ya. Jadi kata Ar-Rahmah itu ada, kata Ar-Rahmah itu kasih sayang tapi itu. Bentuknya seperti apa mereka waktu itu tidak bisa membayangkan orang-orang enggak memahami tentang Tuhan itu adanya sifat Rahman itu. Nah, orang mukmin ketika mendapatkan suatu hal yang tidak menyenangkan, musibah dan sebagainya, tetap hatinya harus bisa melihat, harus bisa menyaksikan tentang rahmatnya Allah SWT. Nah ini memang nggak mudah ya, memang mudah. Wong loro kok rahmat itu ya, sakit kok rahmat, musibah kok rahmat. Tapi kalau kita lihat pengalaman menunjukkan coba ketika gempa tahun berapa itu? 2006 itu ya. Itu kan justru malah di tempat-tempat orang yang kena musibah itu kan malah
banyak rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini azab membawa Iya. apa? Malah jadi punya rumah setelah Wah, itu. paling mewah. Di tempat saya itu di samping rumah saya itu ada yang rumahnya buruk-buruk ya sebelum gempa, tapi begitu gempa itu setelah gempa itu malah Justru malah punya jadi rumah. rumah. Bantuan malah mengalir yang luar Iya. biasa. Yang Turah-turah. makanan yang enggak pernah datang ada datang. Iya, jadi dan saya punya keyakinan bahwa corona ini membawa rahmat. Saya punya keyakinan bahwa Ramadan membawa rahmat. Jadi bagi orang yang beriman harus bisa melihat itu dan kemudian mencapai meraih itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi adanya dalam dirinya itulah husnudzon. Iya. Dirinya adalah husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat Allah itu lebih kuat daripada murka Allah. Rahmat Allah itu lebih kuat daripada murka Allah. Maksudnya gimana? Jadi Allah itu mempunyai sifat Rahman, Rahim, tapi juga mempunyai sifat azab, ya, sifat mengadab, menyiksa dan sebagainya. Tetapi perlu kita ketahui bahwa rahmat Allah lebih kuat daripada azabnya. Jadi bagi orang mukmin itu hidup itu jadi penak karena toh rahmat Allah itu lebih kuat daripada azabnya gitu. Jadi kalau nek kleru-kleru titik itu wis adalah Insya Allah di yakin aja diampuni ya. asalkan ya ora terus. Yang penting nggak sombong. Oh nggih. Yang penting nggak sombong. Karena begitu kita sombong ataupun kita itu malah nggak bagus. Walaupun kesalahannya sedikit tapi kalau sombong jadi parah. Nggih, nggih. Jadi kalau walaupun kesalahannya besar, tapi kalau tidak sombong itu akan diampuni loh semua. Pasti akan diampuni. Makanya ada istilah lebih baik ingat dosa daripada ingat apa istilahnya? Pahala begitu ya? Ya, bisa jadi. Itu siapa yang bilang? Siapa bilang? Ya, itu bagus itu, Iya. itu bagus. Karena begini, justru ketika coba lihat Nabi Adam alaihissalam itu. Ini begitu dia betul-betul merasakan bahwa dia adalah hamba Allah, ya kemudian dia diampuni Allah SWT. Ketika dia belum paham ya, makanya dia melanggar larangan Allah SWT, itu makan buah yang dilarang itu. Ya. Tapi begitu dia diturunkan di muka bumi dan dia merasa bahwa dia adalah hamba Allah, maka kemudian ampunan Allah datang. Baik, itu yang keberapa? Ketiga. Baru ketiga pada enam. Masyhadul hikmah, yang keempat adalah masyhadul hikmah. Artinya apa? Kesaksian tentang hikmah. Hikmah itu apa? Hikmah itu adalah kebaikan yang setelah itu terjadi. Setelah kejadian itu ada kebaikan, ada maslahah, ada kebaikan yang setelah itu. Di sini dikatakan wa anna hikmatahu subhanahu wa ta'ala iqtadat dzalika lam yakdir sudah. Jadi semua apa yang telah tertakdirkan Rasulullah, yang telah dikehendaki Rasulullah itu tidak akan ada sia-sianya. Tidak ada yang sia-sia, termasuk corona. Corona itu ada hikmahnya, yakin itu ada hikmah. Ya mungkin salah satu di antaranya kita bisa bertemu hari ini ya. Dengan pertemuan yang model baru ya kan, model baru, dan ini disaksikan nanti oleh banyak orang kan itu kan. Itu kan hikmah yang sangat luar biasa. Baiklah. Kemudian yang kelima ya, masyhadul hamdi. Masyhadul hamdi. Artinya apa hamdi? Hamdun itu artinya memuji, pemujian kepada Allah. Allah adalah mahmud, Allah terpuji ya. Allah adalah terpuji, Allah adalah terpuji. Maka ada kalimat alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Artinya bagi seorang mukmin dalam keadaan apapun juga tetap dia memuji Allah gitu. Dalam keadaan apapun juga dia memuji kepada Allah SWT, tetap alhamdulillah. Walaupun dalam keadaan seperti apapun juga alhamdulillah. Bersyukur ya berarti. Ya, bersyukur. Maka tingkatan hati yang paling tinggi itu adalah ketika dapat musibah tapi bisa bersyukur. Oh. Itu kalau orang Jawa sering kan, untung ora jatuh mungkin tangannya patah mungkin, untung ora sikile patah gitu. Orang Jawa. Tapi lebih hebat lagi kalau orang yang beriman itu begitu. Jadi melihat satu hal yang azab itu adalah nikmat. Oh, itu yang sangat sulit sekali. Nah, itu. Jadi tingkatannya tingkatan yang hati itu ada 4 ya. Yang paling bawah itu yang paling buruk tidak sabar
Ketika musibah ndak sabar. Ndak sabar tuh ngaco lah, Nggih. ngaco. Kemudian tingkatan yang kedua yaitu sabar. Sabar itu bisa menahan hati, hati, azan lisan dan menahan anggota badan. Nggih. Itu namanya sabar. Sabar. Kemudian ketika yang kedua lebih tinggi lagi, tingkatan yang lebih baik lagi, ketika mendapat musibah namanya ridho. Ridho. Jadi ridho itu beda dengan sabar. Kalau sabar itu masih ngempet. Nah, tapi kalau ridho penak wae. Saya pernah ketemu dengan seorang yang kena musibah yaitu sakit itu gagal ginjal. Ketika saya tanya sama beliau, "Gimana kabarnya, Mas?" "Alhamdulillah." Sambil tersenyum. Padahal sudah setiap seminggu itu 2 kali cuci darah. Tapi masih bisa alhamdulillah. Wah, ini luar biasa itu. Jadi orang yang beriman betul. Kalau orang enggak beriman masih wis kacau itu hatinya. Aku mengkaret titik ada yang gitu ya, ridho itu ridho. Nah, kemudian yang lebih tinggi tadi daripada ridho yaitu syukur. Bersyukur. Jadi dapat musibah tetap bersyukur. Ya, bersyukur. Alhamdulillah ya Allah. Karena apa? Biasanya orang yang paham itu musibah itu masih ada hikmahnya, masih ada kebaikan yang dalamnya. Karena pernah itu terjadi, ada orang pulang dari ngisi pengajian, kemudian pulang jatuh jatuh di jembatan itu jatuh, kemudian dia basah, bajunya basah. Nah, basah kemudian dia lepas bajunya, kemudian dijemur gitu. Dijemur. Nah, itu kan jemur kan lama kan, baru ganti lagi, baru pulang. Ternyata apa hikmah yang terbalik itu? Setelah pulang itu dia tahu kalau dia tadi itu dicegat sama begal di seberang sana. Dan karena biasanya lewat jam segitu, kan di jam segitu ditinggal. Tapi kok orang lewat gitu. Kok nggak lewat. Jadi setiap musibah yang ada itu ternyata ada kebaikan di situ. Itu seperti cerita yang pesawat, salah satu orang yang kemudian ketinggalan pesawat dan ternyata pesawatnya jatuh. Ketika melihat itu dia langsung wah, Masya Allah, nggak masuk dalam situ. Ya, jadi sebenarnya kalau kejadian dalam kehidupan ini pada akhirnya kalau dilihat dari basirah, dari hati, itu ada kebaikan di sana. Nah, itu harus seorang mukmin harus senantiasa melihat itu, maka dia bersyukur. Dengan hamd. Yang terakhir yaitu mashhadul ubudiyah. Mashhadul ubudiyah itu artinya kesaksian sebagai hamba Allah. Yang namanya hamba itu mau berbuat apa, namanya juga hamba, ya kan? Dia ya harus manut sama tuannya kan begitu. Dan itu harus disadari betul, hanya seorang hamba. Tetapi sebetulnya ketika seorang itu menyadari bahwa dirinya hamba, itu lebih bagus. Ya. Dan apalagi kalau dia dianggap oleh Allah hambanya, itu wah. Karena derajat yang paling tinggi di hadapan Allah adalah seorang itu merasakan dirinya hamba. Makanya doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu pengakuan terhadap Allah SWT bahwa dirinya hamba. Seperti Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar itu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Ya Allah, ya Allahumma anta rabbi, Allah engkau adalah Tuhanku. Wa ana abduka, dan aku adalah hamba. Nah, ini. Jadi pengakuan macam ini penting sekali. Merasakan bahwa dirinya hamba. Ketika Nabi Adam alaihissalam itu kenapa diturunkan ke muka bumi? Kalau kita lihat, jadi ketika di surga, Nabi Adam di surga, itu kan perasaan Nabi Adam itu dia kan tuan. Kabeh dilayani kan kayak tuan gitu. Di surga kan semuanya dicukupi kan kayak tuan kan gitu ya, kayak tuan. Enggak merasa dirinya hamba kan gitu. Tapi begitu dia melanggar larangan Allah SWT, kemudian diturunkan di muka bumi, nah dia kan tidak punya apa-apa. Akhirnya kemudian dia, ya Allah, aku adalah hamba-Mu. Nah, ketika itu Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir. Maka waktu itu kemudian maghfirah Allah SWT datang, kasih sayang Allah SWT datang. Jadi sebetulnya perasaan hamba dan merasakan badannya hamba itu adalah
makrifat yang paling tinggi dalam tauhid, dalam keimanan. Iya, maksud yang paling tinggi. Saya kira itu. Jadi ada 6 masyhadnya, ada 6 masyhad, Nggih. ada 6 kesaksian hati ketika mendapatkan musibah. Ini kalau kita praktek-praktekkan betul sangat luar biasa. Nggih. Wallahu a'lam. Ya. Kalau melihat kondisi seperti ini di Covid ini, kondisinya kan ya pemerintah menghimbau kita untuk beribadah ya di rumah saja begitu ya. Masjid kemudian ditutup seperti itu. Nah, sebenarnya seperti apa sebagai seorang muslim? Apakah kita memang harus ya karena ibadah itu merupakan kebutuhan kita seperti itu, atau kita ya tadi kalau kita menahan saya setuju fatwa MUI itu. Yeah. Fatwa MUI itu kan sebetulnya ada 9 fatwa. Ada 9 poin yang kita lihat di situ, ada 9 poin. Ada poin, saya nggak hafal itu, tapi yang jelas beda kondisi, beda keadaan dan sebagainya. Dan itu kalau kita terapkan sesuai dengan hal itu, saya kira sudah cukup bagus. Artinya jadi cuman yang menjadi harus jujur itu adalah masyarakat dan pemimpin. Itu harus jujur di dalam melihat keadaan. Itu yang paling utama, kejujuran. Kalau memang keadaannya itu memang aman, ya berlakulah sebagai aman, sebatas keamanan itu, ya kan. Tapi kalau memang pada kondisi yang merah itu, ya sebaiknya zona merah ya. Nah, zona merah gitu kan. Jadi saya kira seperti itu. Jadi fatwa MUI itu cukup bagus. Karena saya melihat berbagai macam fatwa, tapi yang saya lihat cukup representatif dan sekitar dan mewakili semuanya. Itu ada fatwa MUI. Kemudian yang menjadi penting juga ketika tokoh masyarakat sekitar, tokoh masyarakat sekitar itu bagaimana memahami. Ya, karena kalau nggak hati-hati kadang-kadang kita terjebak kepada perdebatan ataupun pertarungan silat lidah yang sebetulnya itu sama-sama dorang ngerti. Malah justru saling jadi terus renggang kesenjangan dari itu musibah baru. Iya, malah justru itu ya. Jadi kalau bisa musibah ini jangan mendatangkan musibah baru. Nah, jangan sampai musibah baru. Jadi musibah ini sudah musibah, malah kita selesaikan malah dapat musibah lagi. Musibah apa? Kerengan antara sedulur. Enggak baik. Kalau Ustadz melihat ketika ada beberapa orang yang kemudian serawalah aku sholat neng masjid, nek cerak karo Gusti Allah, insya Allah dijauhkan seperti itu. Nah, itu seperti apa? Ada benarnya, ada salahnya juga. Kalau dia berlaku seperti itu kemudian tanpa ada usaha sama sekali, dalam artian orang nganggu masker, kemudian nggak protokoler itu nggak dilakukan, ya itu sebuah hal yang suatu kebodohan menurut saya. Tapi kalau misalnya sudah dilakukan semuanya, kemudian dia di masjid, saya kira itu. Dan dalam keadaan memang lingkungannya juga memang kondusif. Tapi kalau pada lingkungan yang merah, kemudian dia nekat, itu ya nggak benar. Jadi fatwa itu kan ada 9 itu, ada 9. Atau betul-betul dia dalam keadaan sakit, ya itu kemudian masih nekat ke masjid, nah itu nggak benar juga. Nulari yang lain. Nah ya, nggak betul juga. Jadi bagi yang benar-benar sakit, ya sudah di rumah. Tapi kalau yang sehat, ya bismillah juga, nggak masalah. Nah, saya begitu. Makanya di kampung itu kita sepakat satu kampung. Memang kita harus tegas juga kalau ada pendatang, kan ada pendatang harus kita. Kemarin tuh ada yang datang dari Surabaya, kemudian datang ke kampung, kemudian diisolasi karantina 14 hari. Tapi bagi mereka yang sudah di situ tetap terus jalan. Enggak apa-apa. Di masjid juga, itu di masjid juga. Kalau itu nggak masalah. Baik, begitu Tat. Tadi sedikit saya ulang, Ustadz Radi Agus Salim tadi menjelaskan tentang 6 sikap seorang muslim menurut kitab Al-Fawaid karya Ibnu Qayyim. Yang pertama mengenai kesaksian secara keimanan. Jadi ya ibadah itu disaksikan secara keimanan. Kemudian yang kedua tentang keadilan Allah.
Jadi musibah juga dilihat dari sudut pandang keadilan Allah, bahwa Allah itu pasti adil gitu. Dan Menempatkan sesuatu pada tempatnya gitu. dan tidak mungkin zalim. Kemudian yang ketiga tentang rahmat Allah, bahwa musibah itu juga pasti bagian dari rahmat Allah. Dan kemudian yang selanjutnya yaitu hikmah. Jadi musibah juga hikmah, dari setiap musibah itu pasti memiliki hikmah begitu. Kelima, kesaksian tentang pemujian kepada Allah. Jadi ya dalam ibadah, dalam musibah ini ya kita tetap harus memuji apa yang diberikan oleh Allah, itu harus kita ya syukuri begitu ya, lihat seperti itu. Yang terakhir, kesaksian tentang hamba Allah. Jadi bahwasanya apapun yang terjadi kepada kita itu, bahwasanya kita harus meyakini bahwa diri kita ini adalah hamba, cuma hambanya Allah, dan siap menerima apa saja yang diberikan oleh Allah. Dan Allah ketika itu kita akan menjadi derajatnya tadi, derajat dalam kesabaran tadi ya, menjadi yang orang yang bersyukur. Jadi sabar, kemudian ridho, yang terakhir adalah bersyukur tadi ya disebutkan. Ya baik, seperti itu kesempatan kali ini di IMM Talks kita membicarakan sesuatu yang sangat menarik pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak Ustadz Rohadi Agus Salim, semoga selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Semoga kondisinya juga semakin membaik, Amin. kembali pulih, para santri bisa kembali mondok lagi. Seperti itu ya. Baik, kita akhiri perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.